Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kali ini kita akan menjelajahi sebuah desa yang menyimpan sejuta kisah inspiratif. Desa yang dulunya hanya sebuah permukiman biasa, kini menjelma menjadi destinasi wisata religi yang begitu mempesona dengan keindahan alam dan keberagaman agama, suku, dan budaya. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita bisa menemukan oase ketenangan di sini. Setiap sudut desa ini seakan berbisik tentang nilai-nilai spiritual yang mendalam. Mari kita telusuri sejarah panjang desa ini, dari awal mulai terbentuk hingga menjadi pusat penyebaran agama yang begitu berpengaruh. Secara kronologis atau historis, Desa Ramagung ini merupakan desa transmigrasi yang berasal dari Provinsi Bali, yaitu korban Gunung Agung tahun 1963. Kemudian ditempatkan di sini pada tanggal 28 Oktober tahun 1963 sebanyak 214 kakak, 885 jiwa. Perlu juga diketahui bahwasanya Ramagung adalah warga transmigrasi. Pada waktu itu pas ada bencana alam, korban Gunung Agung meletus. Nah, pada waktu itulah pemerintah Provinsi Bali seiring dengan program daripada transmigrasi, kami dan pendahulu kami hadir di sini pada waktu itu pada tahun 1963, yang mana pada waktu itu situasinya sangat memprihatinkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Sadaqallahul azim. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Pembacaan ayat suci Dhammapada bab 1 yang maka warga, syair ke-1. Mano pupanggama dhamma mano setta mano maya manasa ce padut tena basatiwa karotiwa tato nang dukkaman wedi cakkamang wahato padang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka. Salah seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Wahai putriku, janganlah kau tiada hormat. Di Desa Rama Agung ini juga terdapat destinasi wisata tempat pemakaman bersama. Terdapat pemakaman 5 umat beragama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Wisata selanjutnya adalah wisata Lembah Talang Begende. Wisata ini juga sangat menarik pengunjung wisatawan yang datang. Kenapa? Yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Pada saat ini kita akan mengenalkan salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Rama Agung, yaitu Lembah Talang Begende. Ini salah satu destinasi wisata kita, yaitu tempat upacara perabuan, atau kalau kita kenal bahasa Indonesia itu tempat penganyutan abu pembakaran umat Hindu setelah melakukan kremasi di tempat kremasi. Setelah melakukan adat pembakaran, abunya akan dihanyutkan ke sini. Disinilah tempat penganyutan abu atau perabuan itu yang dipimpin oleh upacara adat umat Hindu yang ada di Desa Rama Agung. Kemudian setelah dihanyutkan, mereka akan kembali lagi ke tempat persembahyangan yang ada di atas. Selain tempat penganyutan abu, ini merupakan dermaga akhir di Pertobing yang ada di Desa Rama Agung. Selanjutnya kita ke tempat wisata yang ketiga, yaitu pengambilan air suci bagi umat Hindu. Nah, ini salah satu destinasi wisata, yaitu pengambilan air suci yang disucikan oleh umat Hindu dalam acara kegiatan ritual atau adat sakral mereka. Yang mana ini, air ini, dia kecil ini tidak pernah kering, baik musim kemarau yang panjang, dia tetap segini airnya. Ini salah satu tempat sanggah atau tempat sesajen yang dibuat oleh pemerintah Desa Rama Agung. Sebelum mereka melakukan pengambilan air suci, biasanya mereka mengadakan sesajen atau persembahyangan di sini.